Oh, everybody are very happy because we have good results. Persib Bandung ketiban kabar baik. Boyan Hodak konfirmasi amunisi baru untuk hadapi Persik Kediri. Persib Bandung terus memantapkan persiapannya jelang laga penting kontra Persik Kediri dalam lanjutan kompetisi Super League. Dalam hal ini, Boyan Hodak selaku pelatih terus mengasah anak asuhnya di sesi latihan agar ketika pertandingan berlangsung semua pemain berada dalam kondisi terbaik dan siap tampil maksimal. Pada sesi latihan yang berlangsung baru-baru ini, Persib Bandung nampaknya juga mendapatkan amunisi baru. Namun dalam hal ini bukan pemain baru, melainkan pemain yang baru saja pulih dari cedera. Sosok yang dimaksud adalah kembalinya Julio Cesar ke dalam sesi latihan tim setelah kurang lebih 1 bulan menepi akibat cedera. Bek asal Brasil tersebut kini sudah mulai bergabung bersama rekan-rekannya dalam sesi latihan Maung Bandung. Kehadirannya tentu menjadi kabar baik bagi tim yang tengah mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting. Tak hanya itu saja, Boyan menilai kondisi sang pemain terlihat cukup baik dan siap menjalani proses pemulihan penuh dalam beberapa hari ke depan. Julio Cesar sudah mulai berlatih. Minggu ini dia akan terus berlatih dan kita akan lihat nanti apakah dia akan menjadi starter atau berada di bangku cadangan. Sejauh ini dia terlihat bagus, ungkap Boyan Hodak. Dengan kembalinya Julio Cesar ke sesi latihan, Persib Bandung kini memiliki tambahan opsi di lini pertahanan. Hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Boyan Hodak dalam meracik strategi jelang pertandingan melawan Persik Kediri. Tentu menarik untuk dinantikan, apakah Julio Cesar akan langsung dipercaya tampil sejak menit awal atau justru mengawali laga dari bangku cadangan sambil menunggu kondisi fisiknya benar-benar mencapai level terbaik. Tak mau memaksakan, Boyan Hodak akui Layvin Kurzawa selalu cedera setiap kali main untuk Persib. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, akhirnya buka suara soal minimnya menit bermain yang kini menerpa Layvin Kurzawa. Sejauh ini, Layvin Kurzawa baru tampil 1 kali di Super League bersama Persib dan 2 penampilan di AFC Champions League 2 itu juga dimulai dari bangku cadangan. Padahal, ex-Paris Saint-Germain itu didatangkan sejak bursa transfer paruh musim demi mengangkat performa Persib Bandung. Menanggapi hal ini, Boyan Hodak ternyata cukup memaklumi dengan situasinya. Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan bahwa Kurzawa sering menderita cedera setiap kali main untuk Persib. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab bek berusia 33 tahun itu dianggap Boyan baru kembali merasakan liga kompetitif usai tak punya klub sejak Juni 2025. Atas hal itulah, Kurzawa sering menderita cedera ringan saat sesudah menjalani laga bersama Maung Bandung. Namun menjelang laga melawan Persik Kediri pada 9 Maret 2026, Boyan Hodak terus memantau kesiapan Layvin Kurzawa. Menurutnya kali ini, Kurzawa sudah ikut berlatih lagi dengan skuad dan siap untuk diturunkan. Kurzawa, kalian tahu, ketika satu pemain tidak bermain untuk waktu yang lama, lalu ketika memulai kembali bermain selalu ada beberapa cedera ringan. Dia hanya punya beberapa masalah dengan ototnya. Tapi sekarang dia baik-baik saja, jadi dia juga bisa bermain di pertandingan berikutnya, ungkap Boyan Hodak. Boyan Hodak sendiri memang sudah mengisyaratkan tak akan memaksakan diri dalam memainkan Layvin Kurzawa. Sang pelatih benar-benar memproteksi sang pemain dari resiko cedera lanjutan. Kami sebelumnya hanya memberikan istirahat untuknya. Kami tidak ingin memaksakannya. Dia sudah lama tidak bermain. Kalau saya terus-menerus memainkannya seperti di jadwal padat, dia bisa cedera panjang, papar Boyan Hodak. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Level motivasi Persib selalu tinggi, Boyan Hodak kerap bingung menentukan starting line-up. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengungkapkan fakta menarik di setiap pertandingan yang dihadapinya. Boyan mengaku kerap dibuat bingung untuk menurunkan susunan 11 pemain utama. Kebingungan ini dimaknai Boyan dalam konotasi yang positif. Pasalnya di setiap jelang pertandingan, semua pemain Persib selalu dalam motivasi tinggi untuk memenangkan pertandingan.
Situasi ini membuatnya kerap kebingungan untuk menentukan pemain yang akan tampil. Sebab dengan motivasi yang tinggi tersebut, setiap pemain mampu berbuat banyak demi memenangkan pertandingan. Yang terdekat jelas menghadapi Persik Kediri. Pelatih asal Kroasia itu menyebut moral bertanding anak asuhnya tetap di level atas. Hal ini terlihat dalam sesi latihan. Para pemainnya tampak lebih ceria. Iya, mereka terlihat senang. Kami mendapatkan hasil yang bagus sepanjang musim, dan sementara kami nomor 1 saat ini. Mereka semua ingin bermain. Ini justru menjadi masalah bagi saya, karena saya bingung untuk menentukan siapa yang akan tampil di 11 pemain pertama, ungkap Boyan Hodak. Selain itu juga, kembalinya Mark Klok dan Julio Cesar membuat jajaran pelatih Persib lebih bingung, sebab tenaga keduanya sangat diperlukan, namun Persib hanya bisa memainkan 11 pemain di lapangan. Belum lagi kembalinya Layvin Kurzawa yang mulai menemukan sentuhan terbaiknya. Lalu Sergio Castel dan Frans Putros yang akan mulai berlatih normal setelah berbenturan di laga sebelumnya. Tapi pada akhirnya, hal bagusnya adalah semua sudah melakukan pemulihan dengan baik. Anda bisa lihat Julio sudah mulai gabung latihan. Mark juga sudah sepenuhnya ikut berlatih. Dia bermain di laga sebelumnya. Kurzawa berlatih dengan normal. Sergio dan Putros akan segera berlatih penuh. Mereka hanya mengalami benturan di laga terakhir kami. Sekarang saya hanya punya masalah untuk menentukan starting line up, papar Boyan Hodak. Meski musim belum berakhir, Maung Bandung sudah siapkan amunisi baru untuk musim depan. Nama Juan Villa memanas. Meski kompetisi Super League dinilai masih sangat panjang, namun klub kebanggaan Bobotoh, Persib Bandung, nampaknya sudah mulai melirik nama-nama lagi untuk menyongsong musim 2026-2027. Kini Maung Bandung dikabarkan sedang kembali memperkuat lini tengahnya, sebab Bojan Hodak sangat membutuhkan pemain dengan mobilitas tinggi yang memiliki insting gol dan assist sama baiknya. Dan mengejutkannya, opsi tersebut datang dari tim yang tengah naik daun dalam beberapa musim terakhir, yakni Borneo FC. Dan Maung Bandung kabarnya cukup meminati jasa gelandang Borneo FC, yakni Juan Villa. Sejatinya Villa baru didatangkan Borneo dari klub asal Bahrain, Al Ahly Club, pada awal musim. Namun tak perlu waktu lama, Juan Villa mampu unjuk performa menawan bersama pesut etam. Sejauh ini Villa sudah mencatatkan 7 gol dan 6 assist untuk Borneo, dan itu pun dilakukannya dalam 21 pertandingan. Terkini nama Juan Villa jadi sorotan setelah mampu antarkan Borneo FC catatkan 4 poin dari 2 laga. Sebab dalam 2 laga terakhir Borneo FC, Juan Villa mencatatkan 3 gol. Gaya main yang luas, skillful, dan memiliki kemampuan insting gol dan assist sama baiknya, diprediksi bakal buat nama Juan Villa banyak menarik minat klub Super League, dan salah satunya adalah Persib Bandung. Bicara soal peluang, kans Persib Bandung untuk mengamankan jasa Juan Villa cukup terbuka lebar, sebab kontraknya bersama pesut etam disinyalir akan berakhir di akhir musim ini. Jelas hal tersebut membuat peluang Persib Bandung terbuka. Manajemen bisa melakukan negosiasi baik kontrak maupun gaji dengan Juan Villa. Dalam hal ini, tinggal bagaimana tawaran yang diberikan oleh Persib. Mengingat Borneo FC tentu saja tak akan begitu saja melepas Juan Villa secara cuma-cuma. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh terkait peluang Juan Villa gabung Maung Bandung musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Through this life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this.